Hai hai hai, back again to Ayo Anime Vlog edisi Korea. Di episode keempat, kali ini kita akan jalan-jalan ke Bukchon Hanok Village dan juga Itaewon. Nah sebelum itu, aku mau ngeliatin hotel aku yang baru nih, karena kita pindah dari Travelodge ke Centermark Hotel. Oke, let's go, kita room tour dulu. BTW ini hotelnya tuh recommended banget guys, karena untuk bintang 4 harganya tuh masih cukup affordable. Dan juga lokasinya tuh strategis banget, karena deket sama public transport, ada bis, ada MRT juga. Terus deket juga sama Insadong Street. Itu ternyata Insadong Street tinggal jalan aja dikit, ada di belakang hotel kita gitu. Terus kamarnya juga enak, kita pesan yang triple bed. Dan ini kamar mandinya lengkap, ada shower, ada bathtubnya juga, gede juga kamar mandinya. Nah ini ada supermarket dekat hotel kita, benar-benar di samping. Jadi kalau butuh apa-apa, kayak mungkin nggak bawa sabun atau mau beli mie, itu bisa ke supermarket di sebelah hotel kita. Nah sekarang kita mau cari makanan dulu nih yang dekat hotel, karena perut udah keroncongan banget nih. Yuk ikutin kita terus ya. Sampai juga di BHC Chicken di Myeongdong. Ini salah satu ayam goreng yang terkenal juga di daerah Myeongdong. Jadi kalau kalian ke Korea itu jangan lupa beli ayam gorengnya, karena terkenal di Korea. Dan juga rasanya enak banget. Ini benar-benar beda juga sama yang di Indonesia. Oh iya, terus aku mau ngasih tips buat kalian yang mau jalan-jalan ke Korea. Itu wajib banget download aplikasi Maps, namanya Kakao Maps atau Naver Maps satu lagi. Jadi kalian wajib banget download dua aplikasi itu buat jalan-jalan, karena udah lengkap rutenya. Terus udah ada juga jadwal kereta maupun bis, jadi bener-bener lengkap banget. Udah kenyang, kita langsung lanjut buat OTW ke Bukchon Hanok Village. Jadi kita tadi naik bis dan kita berhenti di seberangnya Bukchon Hanok Village. Jadi Bukchon Hanok Village itu buat tempat foto-foto gitu. Itu sebenarnya perumahan, tapi perumahannya tuh perumahan-perumahan tradisional gitu, masih estetik banget buat foto-foto. Jadi banyak banget juga turis yang kesini, dan juga banyak tuh yang pakai hanbok ya buat foto-foto ala-ala Korea gitu. Oh iya, aku mau ngasih tips juga nih buat kalian yang mau ke Bukchon Hanok Village. Kalau bisa jangan berisik ya guys, karena rumah-rumah ini yang buat foto-foto itu tuh masih ada penghuninya semua. Bahkan juga kemarin sempat ada yang protes gitu warganya, karena tempat ini jadi tempat turis banget, terus mereka jadi gak bisa dapat privacy selayaknya rumah pada umumnya gitu. Makanya kalau mau kesini jangan berisik dan tertib ya guys gitu. Ini jalanannya agak naik gitu, agak nanjak. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru jalannya. Terus itu dia tadi poster-poster atau spanduk yang aku bilang jangan berisik, karena banyak warga yang protes juga. Kurang lebih tuh rumah-rumahnya kayak gitu, jadi masih asli banget, masih kayak zaman-zaman dinasti Joseon gitu guys. Terus estetik juga, ini kalau kita foto dari bawah ke atas kayak gini tuh bentuknya sama kayak foto-foto yang mungkin kalian lihat di Pinterest, di Google, atau di yang lainnya gitu. Bener-bener bagus banget rumah-rumahnya, estetik.
Padahal 3 derajat ya. Iya, udah Jadi dingin ya. kerasa dingin. Harus pakai ini. Let's go. Yuk. Ya. Pemandangan dari atas juga nggak kalah bagusnya dari bawah tadi. Kalau dari atas ini kita bisa ngelihat pemandangannya, ada kota-kotanya juga tuh. Dan kebetulan juga ini lagi sunset ya, lagi agak-agak sore sunset. Jadi kelihatan juga langitnya berbeda tuh, ada yang biru, ada yang orange juga. Oke, udah puas foto-foto di Bukchon. Akhirnya kita ini ke arah jalan pulang ya, ke bawah, balik lagi ke tempat dimana kita naik bis tadi. Karena kita mau melanjutkan perjalanan ke Itaewon. Jadi tuh rumah-rumah ini tuh kayaknya rumah-rumah orang kaya gitu sih guys. Soalnya lihat mobil-mobilnya ya. Mobil-mobilnya banyak banget, mobil-mobil branded yang memang mahal. Jadi ya makanya sering banget nih kalau ada mobil lewat, terus kan banyak turis kayak gini ya, mereka tuh suka kayak ngelakson banyak gitu, saking kayak mungkin sebel kali ya daerah rumahnya dijadiin tempat turis kayak gini. Terus ini di sini nih yang tadi orang-orang pada pakai hanbok, mereka pada rental di sini. Tuh banyak dari buat anak kecil sampai orang dewasa banyak di sini. Terus juga ada beberapa toko-toko souvenir gitu di pinggir-pinggir sini yang mungkin kalian bisa cek-cek kalau mau beli-beli souvenir. Nah, kita lanjut. Tadi aku bilang kita mau ke Itaewon. Jadi kita naik bis buat ke Itaewon sekitar 20 menit dari Bukchon Hanok Village. Sebenarnya ini kita terjadi suatu error karena kita salah turun. Ini jadinya kita turun di tengah-tengah arah mau ke tol gitu. Jadi kita nunggu bis selanjutnya buat menuju Itaewon. Nah ini kalau di Korea tuh bisnya untungnya cepet ya guys. Jadi kalau kita salah naik bis itu nggak terlalu lama juga nunggunya. Jadi udah enak banget sih public transport di Korea. Nah, sebenarnya kita juga sempat salah turun lagi nih. Jadi kita turunnya malah di Gangnam. Akhirnya kita sampai juga di Itaewon. Ini adalah jalanan suasana di Itaewon. Kalau kalian nonton drama Korea Itaewon Class, ini adalah jalanan Itaewon. Jadi di gang sebelah kiri ini adalah tempat kejadian tragedi Halloween Itaewon kemarin yang merenggut banyak jiwa. Ini gangnya emang sempit ya, dan sekarang jadi tempat banyak post-it buat orang-orang ngasih bela sungkawanya. Oke, kita harus makan nih karena udah malam dan dingin. Balik lagi karena dingin, kita jadinya cepet lapar. Nah di Itaewon ini juga banyak banget makanan halal. Salah satunya ada ini, kita makan Angkara Piknik. Ini salah satu toko kebab gitu. Jadi papa makan nasi kebuli, aku sama mama makan kebab.
Terus kita lanjut lagi jalan. Ini ada peta walking tour gitu di Itaewon. Kita akan lanjut ke Seoul Central Mosque, salah satu masjid terbesar yang ada di Seoul, yang ada di Itaewon kebetulan. Jadi kita mampir ke masjidnya. Ini jalannya ya lumayan sih, kurang lebih 1 kilo dari tempat kita makan tadi. Tapi kalau misalkan naik umum tuh nggak bisa, memang harus turun di sini dan jalan kaki sampai ke sana. Jadi tuh kita lewat jalan motong ya. Nah, kebetulan jalannya tuh nanjak ke atas gitu. Jadi cukup semi hiking gitu ya. Perjalanan mencari masjid. Nanjak. Semangat papi. Masya Allah banget demi mencari masjid. Nanjak. Masih lanjut lagi perjalanannya. Dari tadi yang nanjak itu kita masih ada jalanan lagi lurus tapi nggak terlalu nanjak sih, nggak kayak yang tadi. Terus kita jalan lurus aja pokoknya sampai ketemu ada pelang masjid. Nah ini sebenarnya tempat beli jajanan Korea yang halal, tapi karena kita udah kenyang jadi kita nggak jajan di situ deh. Akhirnya sampai juga ke Masjid Itaewon atau Seoul Central Mosque. Masya Allah, gede banget. Untuk di ukuran di Seoul ya, ini cukup besar masjidnya. Dan kita naik tangga lagi nih guys, ke atas. Karena masjidnya itu di atas, bawahnya itu buat parkiran gitu kalau nggak salah. Jadi kalau naik mobil, kita naik dari bawah tadi. Masya Allah, ini dia masjidnya, indah banget, terasa banget kalau misalnya kita ke negara yang muslim itu menjadi minoritas dan ketemu masjid tuh kayaknya seneng banget gitu. Nah makanya kita setiap traveling, kita selalu berusaha untuk menyelipkan agenda untuk mencari masjid di setiap tempat yang kita singgahi. Iya, ini adalah tempat wudhu wanitanya. Itu agak ke belakang gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau wudhu itu ada di seberang dari masjid yang tadi, masjid utamanya ini. Jadi agak ke belakang dan nanti ada petunjuknya sih untuk wudhu. Nah, kita sekarang mau masuk untuk sholat dulu. Kita mau sholat maghrib dan isya. Itu ada petunjuknya juga, Women's Prayer Room. Jadi kita ikutin aja, petunjuknya udah jelas banget dan dalam bahasa Inggris semuanya. Jadi nggak perlu khawatir. Setelah sholat kita lihat-lihat pemandangan dulu nih di luar. Karena Itaewon yang bagian masjid ini tuh agak tinggi gitu ya. Jadi tadi kalau kalian lihat bisa lihat lampu-lampu di kota Seoul dari masjid ini. Selesai dari masjid kita langsung mau balik ke hotel karena udah malam juga. Dan ini kita lewat jalan yang sama lagi kayak tadi. Karena memang jalanan yang enggak curam kayak gini tuh agak jauh, jadi agak lebih muter daripada jalanan yang ini. Jadi ya udah kita akhirnya lewat jalan ini lagi deh. Tapi kalau pulangnya nggak terlalu berasa capek sih, karena jalannya menurun kan. Cuma kalau tadi kan pas berangkatnya jalannya naik, makanya berasa capek banget. Tapi kalau sekarang karena jalannya turun, jadi nggak berasa capek.
Kita udah mau sampai nih di stasiun MRT Itaewon. Tadi stasiun MRT-nya itu seberang-seberangan ya sama si Ankara Turkish Kebab yang kita makan tadi. Jadi kalau kalian mau ke sana itu benar-benar depannya stasiun MRT-nya gitu. Oke, kita masuk ke MRT-nya. Dan kita tinggal ngikutin tandanya aja tuh. Dan tadi aku pakai Maps yang Kakao Maps dan Never Maps. Jadi aku pakainya ganti-gantian aja. Karena kadang di Kakao Maps tuh kadang lebih lengkap, tapi kadang di Never Maps juga lebih lengkap. Jadi aku suka makanya ganti-gantian. Keduanya udah ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak perlu takut. Walaupun mungkin kalau di Kakao Maps itu lebih banyak bahasa Koreanya ya dibandingkan Never. Cuman kalau di Kakao itu biasanya lebih detail ngasih taunya. Nah itu kemarin aku akalin dengan translate bahasa Koreanya di Google Translate. Oke, dan ini dia akhir dari perjalanan hari ini. Kita udah capek banget dan mau langsung tidur ke hotel. Thank you udah nonton dan see you on next episode guys. Bye-bye.